Oke, welcome back to KMHD Talk. Balik lagi sama saya di sini Raina Yudanti. Jadi KMHD Talk kali ini kita bakalan bahas satu topik yang memang tidak asing lagi di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Itu ada topiknya itu tentang relationship di dalam agama Hindu gitu. Tapi kan relationship itu tidak hanya soal pacaran gitu kan, tapi itu juga ada hubungan dengan pertemanan dan juga dengan orang tua dan dengan orang-orang yang lainnya. Nah, jadi di sini kita juga kedatangan salah satu narasumber yang bisa dibilang pengalamannya udah banyak banget nih, mungkin dalam percintaan, dalam relationship gitu. Kita kedatangan di sini ada Kak Babas. Hai Kak Babas. Halo. Gimana kabarnya? Sehat? Luar biasa sehat. Sehat. Jadi di era pandemi ini kita harus olahraga, jangan lupa juga minum vitamin. Tetap jaga kesehatan ya. Iya. Jaga hati juga. Oh iya pastinya. Selalu jaga hati ya, gitu. Oke Kak, jadi sekarang kita nih mau bahas satu topik yang hangat banget nih di kalangan anak muda. Pasti Kak Babas juga udah ndak asing lah ya sama topik ini gitu kan, karena pasti udah banyak banget nih pengalamannya kayaknya di dalam relationship gitu kan. Tapi balik lagi, relationship itu bukan cuma hubungan sama pacar aja loh Kak, tapi kan pasti ada juga hubungan sama di pertemanan, di orang tua. Nah gitu. Jadi sekarang mungkin kita bakalan tanya-tanya Kak Babas nih, gimana sih sepengalamannya Kak Babas dan sepengetahuannya Kak Babas, relationship itu gimana sih Kak Babas memandang relationship itu gitu. Gimana Kak Babas? Kalau saya sih relationship gitu ya. Jadi kalau dilihat dari katanya sih kayak hubungan gitu. Jadi menjalin hubungan. Kalau saya sih dalam kegiatan sehari-hari, relationship itu kayak hubungan kita dengan seluruh isi alam semesta, bukan hanya kepada yang hidup, bahkan yang mati sekalipun begitu. Jadi dalam hubungan itu tentu kita selalu ingin dan mau mendapat yang baik juga begitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan yang baik itu? Biasanya kalau dalam sehari-hari sih kita kalau saya membawa diri saya dengan cinta kasih istilahnya gitu. Jadi fokusnya adalah memberi cinta kasih. Ketika kita cinta kasih itu kita tebar, orang akan mendekat dan mau istilahnya mengeratkan ikatan antara saya dengan yang lain gitu. Kalau definisi relationship dari saya itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menjalin hubungan dengan siapa aja gitu, maksudnya kita mau berkomunikasi atau bertemu dengan siapa aja gitu, kita juga pasti harus didasari dengan rasa di dalam diri kita gitu kan. Biar kita juga kedepannya bisa kayak membangun rasa itu gimana sih, biar bisa juga punya hubungan yang baik pastinya kan. Iya. Terus kalau misalkan kita nanya secara spesifik aja nih, boleh gak sih? Kalau misalkan nih, saya mau nanya nih Kak, kalau misalkan di dalam hubungan pertemanan kan kadang-kadang kita tuh punya, pastilah ya di dalam hubungan pertemanan antara perempuan dan laki-laki itu tidak jarang terjadi yang namanya itu kayak salah satunya itu punya perasaan satu sama lain. Jatuh cinta gitu jatuh ya. cinta, benar. Nah, tapi yang satu aja yang jatuh cinta gitu loh Kak, yang satunya itu nggak jatuh cinta ya gitu. Tapi gimana sih Kak caranya kita tuh menyikapi sesuatu hal itu dengan baik biar tidak menyinggung salah satu pihak gitu, biar tidak menyakiti salah satu pihak dan pertemanannya itu tetap utuh dan tetap terjaga dengan baik. Itu gimana sih Kak caranya gitu kan? Jadi saya juga sempat mengalami hal yang demikian ya. Jadi ketika kita menjalin hubungan, kadang-kadang ada rasa yang tumbuh, apalagi kalau cewek sama cowok sahabatan biasanya rentan sekali kalau kita jatuh cinta begitu, karena kita udah deket, nyaman nih sama orang ini. Iya, benar-benar. Tembak nggak ya, sahabat nggak ya, nanti gimana gitu. Jadi kalau pengalaman saya, dan mungkin saya juga beberapa kali tanya sih dengan beberapa senior begitu. Jadi gimana sih kalau kita ada rasa begitu ya, rasa atau cinta itu memang hak setiap orang gitu. Jadi bebas-bebas aja diungkapkan. Kemudian kalau dilihat dari hubungan tadi, jadi fokusnya kita adalah cinta kasih, memberi begitu. Jadi ketika kita merasakan kayaknya cocok nih, saya jatuh cinta sama orang ini, ungkapkan saja. Nah, kemudian hasil udahlah biarin aja nanti. Yang penting saya sudah mengungkapkan,
Sama seperti Arjuna, kalau kita lihat Arjuna ya udah manah-manah aja. Jadi kalau panah itu ngena, oke, kalau enggak ya nggak apa-apa begitu. Sebetulnya kalau menurut saya sih cewek dan cowok punya kesempatan yang sama karena ada emansipasi. Nah, tapi kadang-kala cewek itu kadang-kadang agak gengsi, nembak duluan. Tugas cowok tuh katanya. Tapi zaman sekarang kayaknya nggak perlu lagi deh gengsi-gengsian itu. Nggak perlu. Sebagai wanita kan kita juga butuh kepastian kan. Nah, kita juga butuh banget yang namanya ini hubungan kita nih mau dibawa kemana nih? Masa mau gini-gini aja gitu. Nah, tapi kan Kak balik lagi kadang-kadang kan ada orang yang nggak terima tuh dengan itu, maksudnya kayak cintanya bertepuk sebelah tangan gitu loh. Nah gimana sih Kak cara nggak terima ya? Nggak terima gitu. Nah kembali lagi kalau misalkan ada ketidakterimaan dalam diri, wah saya nggak dapat sama dia, cinta saya bertepuk sebelah tangan. Nah itu kembali lagi bahwa yang menjadi fokus adalah tujuan. Kalau orang itu saya pasti berhasil nih, saya fokusnya dia adalah hasil, tujuan gitu, bukan kepada misi orang bilang kerjanya apa usahanya. Nah makanya di sini yang penting adalah usahanya. Usaha adalah menjadi fokus gitu. Coba aja yang terbaik gitu. Jadi kalau misalkan bertepuk sebelah tangan itu urusan nomor 20 gitu istilahnya. Yang penting saya usaha mengenai sakit hati dan tidak memang itu proses. Kalau memang sakit hati manusiawi biasanya sih sakit hati kalau memang nggak diterima. Tapi kembali lagi kita harus belajar untuk memposisikan hasil yang kita inginkan itu di nomor 20 itu istilahnya. Jadi kita berusaha ya tembak, nyatakan itu namanya laki-laki ya. Gitu. Cewek juga sebenarnya seperti itu. Pokoknya yang penting kayak I give my best to you lah gitu ya. Nah, mantap memang. I give my best to you tapi nanti hasilnya ya nggak apa-apa nanti aja juga gitu. Nah, kalau Kak Baba sendiri nih pasti pernah nggak sih mengalami kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Nah ini yang menarik ya. Pernah nggak? Dulu waktu kuliah sih dari saya 2015 masuk kuliah dan akhirnya tamat 2019. Jadi ada beberapa kali saya kisah cinta gitu istilahnya. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Sampai-sampai saya ke rumahnya si perempuan dan dia menolak secara halus gitu, dan akhirnya dia tiba-tiba sudah sama yang lain begitu. Jadi ada kegagalan juga. Nah sikap saya gimana? Nah mungkin waktu itu saya sakit hati gitu, tapi ketika di posisi ini saya ngelihat kayak gitu, lucu ya, saya pernah patah hati juga ya gitu. Jadi sekarang adalah kalau kita sudah merasa patah hati ya harus cepat move on. Nah itulah uniknya pikiran kita lebih mudah menyerap sesuatu yang negatif gitu. Diputusin, mungkin saya jelek, mungkin saya insecure lah sama diri sendiri, kayak merasa membandingkan diri sendiri. Mungkin dia lebih baik dari saya, makanya dia milih itu. Pasti banyak tuh Kak yang kayak begitu, banyak banget itu. Tapi kalau saya sih makanya karena otak kita berkecenderungan untuk menyerap informasi negatif. Nah pada saat kita patah hati, yuk cari yang positif lebih banyak. Misalkan kita masukin ke otak kita 30% negatif misalkan gitu. Jadi coba tambah 90% tambah ke otak kita ini kayak positif gitu. Ngomong sama orang, curhat sama orang, baca-baca buku tentang motivasi, happy bareng temen di kafe atau mungkin di tempat kita sekarang ini luar biasa sekali ya. Ya luar biasa sekali ya. Suasananya dapat banget, apalagi kalau ngobrol di sini kan. Jangan pernah sekali-sekali nginget mantan lah setelah diputusi atau mungkin bertepuk sebelah tangan seperti kata Raina tadi. Ya karena kan kayak kalau misalkan kita bisa belajar dari masa lalu nih, jadi kedepannya kita bisa tahu nih kita harus milihnya yang gimana gitu kan. Semua manusia kan pasti punya pilihan lah di dalam dirinya kan. Pasti kita bisa tahu nih mau ngelakuin apa setelah kita patah hati itu gitu kan. Kalau kita nggak melewati patah hati, kita nggak mungkin bisa ada di pemikiran yang sekarang gitu kan Kak. Pasti makanya kalau di posisi yang sekarang saya melihat diri saya dulu tuh lucu gitu loh kan, lucunya saya pernah patah hati, saya pernah ditolak, saya pernah diterima juga. Tapi di posisi ini saya istilahnya kita selagi muda habiskan jatah gagal loh. Malah kalau kita gagal bersyukur kita. Kalau kita berhasil doang, kita nggak akan istilahnya nggak akan jadi tegar gitu. Benar. Kalau sekarang jadi kita kayak ngerasa wah gitu. Tapi gagal dalam percintaan itu bisa mempengaruhi banyak faktor ya Kak. Maksudnya
kayak misalkan kita udah gagal nih di percintaan, jadi kita tuh bisa melihat hidup tuh gimana gitu. Jadi banyak yang kita bisa pelajari dari kegagalan kita dalam percintaan itu. Iya nggak sih? Iya betul sekali, karena saya juga dulu waktu gagal sempet hampir mempengaruhi sebagian besar perkuliahan saya, kemudian kisah saya di tempat lain, di organisasi, bahkan pernah sampai bermusuhan. Jadi saya putus nih, dia punya geng. Jadi dia sebarkan informasi putusnya kita itu dengan gengnya dia. Jadi gengnya dia musuhi saya, dia nggak ada. Nah, hal-hal seperti itu yang sering terjadi juga. Nah, tapi kembali lagi kita fokusnya adalah ya udah kita mencintai dengan tulus gitu loh. Entah dia mau putus mau enggak, ya udah nggak apa-apa. Itu yang penting kita fokusnya adalah memberi begitu. Jadi gagal atau berhasil itu nggak jadi masalah jadinya gitu. Jadi kayak kita tetap netral walaupun gelombang ngantem gitu. Kita tetap kayak pohon di tengah laut, tapi kita tetap tegak walaupun ada ombak yang begitu dahsyat menghantam kita gitu. Kita tetap bisa berdiri ya, tetap kita bisa kayak melakukan sesuatu hal yang positif walaupun ya hati sebenarnya udah rada-rada gimana gitu. Cuma kita juga harus kuat gitu kan, kita juga harus melakukan banyak hal yang positif gitu kan, karena banyak banget sebenarnya yang harus kita lakuin, banyak banget yang bisa kita lakuin selain memikirkan tentang itu kan. Nah pasti juga kan setelah tadi Kak Babas bilang kayak berita putusnya Kak Babas disebarin ke geng-gengan. Mungkin yang nonton saya ini lagi ketawa dan mungkin ini tahu kayaknya orang siapa ya. Disebarin ke geng-gengannya. Nah, gimana Kak Babas waktu itu menyikapi itu semua waktu itu? Waktu itu karena saya nggak tahu apa-apa ya waktu itu, jadi saya masih minim juga pengalaman dalam percintaan ya. Beberapa kali, jadi ya saya udah waktu itu saya pasrah. Jadi mereka pasangan saya yang dulu ini nyebarin mungkin info yang menurut saya hoax lah istilahnya. Pasti karena Kak pasti setelah kayak begitu, maksudnya setelah putus pasti akan ada aja pihak yang merasa tersakiti. Nah itu mungkin itu salah satunya ya. Iya itu dah makanya saya waktu itu pasrah, tapi akhirnya saya berpikir begini, kalau saya lawan dia dengan marah, habis itu saya menyebarkan info hoax tentang dia, saya membenarkan egois saya, jadi hanya saya yang benar begitu. Jadi saya berpikir waktu itu saya berpikir begini, oh ya udah mungkin namanya wanita ya, wanita itu biasanya lebih dominan ke perasaan. Ketika dia putus, mungkin perasaannya dia itu susah dia kendalikan. Jadi kalau laki-laki kalau dia putus dia tidak terlalu perasa, dia tidak tuh merasakan. Jadi karena dia mainnya logika, ya udah kalau putus ya sudah selesai, saya cari yang lain gitu. Kalau perempuan agak susah, mungkin saya di titik itu pasrah, tapi akhirnya saya begini berpikir, ya udah kita maklumi dia, karena memang Tuhan menciptakan dia adalah orang yang perasa. Wanita tuh memang perasa gitu. Banget ya. Jadi memang begitu ya Kak, kadang-kadang tapi banyak juga laki-laki yang perasa gitu, yang tidak, yang maksudnya yang nggak hanya menggunakan logika. Banyak juga kok laki-laki yang maksudnya setelah putus masih gimana ya, masih ada lah rasanya, masih nggak kepikiran untuk mencari yang lain. Itu banyak banget gitu kan Kak. Tipikal yang setia itu kali ya gitu. Kak Babas tipikal yang setia atau gimana nih? Kira-kira apa ya? Kalau saya jawab di sini nanti dibilang sombong nanti. Gimana menurut yang Kak Babas lihat, Kak Babas setia nggak sih? Pertanyaannya luar biasa ya. Jadi setia nggak saya? Mungkin teman-teman angkatan saya mereka yang tahu ya. Jadi kalau saya sih biasanya kalau saya membidik seseorang, saya harus menyelesaikan tugas itu dulu gitu loh. Jadi fokusnya hanya satu orang dulu gitu. Kalau saya merasakan seperti itu. Ada beberapa laki-laki yang memang dia fokusnya ke beberapa wanita. Jadi siapa yang dia tembak, terus yang mana yang nancap, oke, saya mau yang itu gitu. Tapi kalau saya itu membidik satu orang, saya selesaikan dulu dengan satu orang itu, mau atau enggak gitu loh. Kalau mau, kalau enggak. Jadi kalau mau, ayo, kalau enggak, ya udah segera pergi. Kalau saya gitu ya. Jadi enggak berlama-lama. Maksudnya enggak saya enggak mau kayak terbawa perasaan saya akhirnya tenggelam dalam kegalauan dan kegabutan dan setiap malam minggu nyanyi putus cinta
cinta, nyanyi lagu galau, Nah, terus itu. meratapi nasib di pinggir kamar, Nah, maksudnya pinggir pantai sendiri pinggir lagi. pantai. Pernah nggak mengalami itu tapi Kak? Pernah. Pernah ya? Pernah. Berapa kali tuh Kak? Ya syukurnya nggak lebih dari 10 kali. Banyak banget berarti Iya. pengalaman Waktu itu cinta yang Kak Babas ya. dua kali mungkin saya. Iya. Mm-mm. Kan dari tadi kita udah ngomongin nih Kak soal relationship di dalam hubungan pacaran ya. Oke. Sekarang mungkin kita mungkin banyak banget yang belum tahu ya. Jadi relationship itu bukan cuma di pacaran, tapi juga bisa tumbuh dari keluarga, tumbuh dari temen. Ya kalau misalkan dari keluarga nih Kak, kita ngelihatnya kan mungkin banyak nih orang tua yang tidak memiliki hubungan, maksudnya hubungan yang begitu dekat dengan anaknya gitu, banyak banget kan Kak gitu. Nah jadi gimana sih Kak, kita tuh misalkan di posisi sebagai seorang anak nih, terus dia punya orang tua yang tidak sedekat itu gitu dengan dia, maksudnya tidak pernah, dalam artian tidak pernah care, maksudnya kurang care ya Kak. Terus habis itu kurang kayak nanyain dia tentang apa hari-hari yang dia lewatin, atau kurang nanyain dia tentang gimana sih perasaannya dia hari ini gitu kan. Nah gimana sih Kak kalau kita sebagai seorang anak Ya. harus menyikapi orang tua yang begitu tuh bagaimana gitu, karena banyak banget Kak. Menarik pertanyaannya. Jadi saya pernah mengalami hal itu. Oh ya? dan untungnya saya terjun di KMHD Unram juga, habis sudah ada beberapa organisasi juga. Jadi di sana saya belajar, di lingkungan itu saya belajar. Jadi saya pelan-pelan memberitahu orang tua, tapi bukan mengajari ya. Saya memberitahu orang tua saya, istilahnya kita dialog begitu. Ya, jadi dialog. dulu waktu saya SD, SMP saya begitu sudah. Jadi tidak terlalu dekat, orang tua sibuk dan saya sibuk dengan dunia saya. Tapi ketika saya mulai SMP, SMA dan kuliah begini, saya bilang ke orang tua saya, Pak, gimana kalau jam 6 sampai jam 9 kita manfaatkan waktu bersama, lepas HP, lepas semua, kita ngobrol yuk apapun tentang kita berdua nih gitu. Dan akhirnya ketika saya ngomong seperti itu, orang tua saya berpikir, anak ini luar biasa. Akhirnya yuk kita sepakati, dan akhirnya itu terlaksana begitu. Tapi bahasanya bukan kita menggurui, ngomongnya harus baik-baik, kita harus ya kayak santai lah ngomongnya gitu, jangan sampai kita dianggap menggurui gitu. Jadi kayak di talk gitulah ya Kak, sama orang tua, karena itu perlu banget kan Kak. Perlu banget kita tuh ngomong, cerita sama orang tua tentang apa yang kita rasain gitu kan. Mungkin juga bisa ini juga bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami hal itu. Tapi sampai sekarang dengan Kak Babas begitu, sampai sekarang masih tetap begitu Kak? Maksudnya hubungan dengan orang tuanya Kak Babas masih dan masih saya praktikkan sampai sekarang gitu. Jadi saya bercandaan bareng, habis itu kita ngobrolin, saya hari ini gini loh, ketemu ini loh. Nah di sana juga peran orang tua pun harus juga merespon, jangan dikacangin, jangan gitu. Jadi kita juga merespon apa yang beliau bilang. Jadi kita jangan sibuk dengan dunia sendiri begitu. Jadi yang sebelumnya bisa dibilang ada gap lah ya, ada batasan. Jadi dengan caranya Kak Babas yang begitu, akhirnya bisa mencairkan suasana lah ya. Jadi kan kalau udah begitu kan enak juga kan Kak, kita buat ngobrol, buat cerita apa aja, dan pasti kita juga lebih terbuka kan sama orang tua. Jelas kan, pasti Kak Babas jadi sering cerita kan. Iya. Karena apalagi Raina kan anak komunikasi ya, pasti tahu nih. Ketika kita berbicara, ada energi yang kita keluarkan. Kita menjalin ikatan emosional. Kalau kita sudah sering berbicara hahaha lah istilah dengan keluarga kita sendiri, dengan bapak atau ibu kita di rumah, jadi kita ada ikatan emosional. Jadi kedekatan itu terbangun begitu. Kadang-kadang kan oke, nongkrong boleh, tapi jangan sampai sering-sering lah. Jangan sampai menyita waktu emas dengan keluarga. Apalagi makin besar, makin dewasa, kita diterpa sama banyak kesibukan yang buat kita tuh kurang bisa mungkin manajemen waktu. Sampai banyak loh Kak juga, mungkin bukan cuma orang tuanya aja yang sibuk, malah kitanya yang sibuk banget gitu. Kitanya yang nggak bisa memanfaatkan momen dengan baik kan, kita yang nggak bisa
apa namanya itu mencari waktu untuk ngobrol itu, karena kitanya yang nggak ada waktu pasti banyak lah yang kayak apalagi gitu. kalau udah punya pacar 5 ya susah ya. Kayaknya pernah nih kayaknya. Oh enggak, Nggak pernah paling dari 5, Kak. lebih dari 10 lah. Nggak bercanda ya. Wah, ternyata playboy juga ya. Enggak. Lumayan ya Kak. Oke, jadi terus Kak, kalau misalkan di dalam agama Hindu itu gimana sih relationship itu dipandang Kak? Sepengetahuannya Kak Babas. Nah, dalam agama Dalam Hindu agama ya. Hindu. Jadi kalau Hindu itu kan mengenal kita istilahnya pasti teman-teman di KM Hadinur pernah dengar adanya Waisudewa Kutumbaka atau Brahman Atman Aikyam, itulah teorinya gitu. Jadi nah dari sana kita berangkat bahwa hubungan relationship kita satu sama lain itu sejatinya dekat gitu. Kalau tidak ada maksud tertentu. Nah, maksud tertentunya apa? Misalkan kita berteman dengan si A. Jadi kita mengharapkan sesuatu misalkan. Jadi ketulusan itu jadi ternodai ya akibat adanya istilahnya pingin dapat sesuatu dari apa hubungan itu gitu. Mengharapkan balasan lah ya. Iya, gitu pamrih istilahnya. gitu. Nah, jadi kalau sudah begitu, kadangkala kita ada kayak friksi atau perpecahan di antara kita. Misalkan kalau si A suka gini, bisa ngomongin orang gitu, ngomongin orang segala macam, kita dijelekin gitu. Kita jadi kalau kita berteman dengan apa maksud tertentu pasti kita mau bermusuhan. Iya, gitu. benar banget. Tapi kalau kita tulus, ya udah mungkin dia dengan cara seperti itu dia bahagia. Jadi ya udah walaupun dia berbuat jelek ataupun baik, itu teman saya karena kita mengenal ada atman lo di dia, ada atman lo di kita. Jadi kita sejatinya sama dan terhubung satu sama lain. Nah, seperti yang dibilang tadi kan relationship bukan hanya kepada pacar, teman keluarga, bukan kepada hanya makhluk hidup saja, tapi bahkan yang mati dengan batu pun kita terhubung gitu. Bener. Makanya juga Kak ada istilah kalau kita sebelum melakukan apa-apa tuh kita harus mencintai sesuatu itu dulu. Nah, walaupun betul. itu benda mati atau apa. Iya. Ibaratnya kayak contohnya kita mau kerjain tugas nih Kak. Kita males-malesan kan, kita males banget. Tapi kalau kita udah berusaha untuk kayak cinta, terus habis itu kayak saya cinta nih sama kamu, ayo dong kita bersahabat, itu kan jadi lebih enak kan Kak ya gitu. Betul. Kayak begitulah ya. Nah, menarik untuk dibahas mungkin. Jadi sebetulnya kita ini terdiri dari energi cinta. Coba bayangkan, kenapa kita bisa lahir nih? Karena ada cinta dari bapak dan ibu. Ya. Bapak dan ibu kita saling cinta, makanya kita lahir gitu. Iya, benar. Kenapa setiap manusia senang dicintai? Iya. Nah, bukan hanya makhluk hidup, makanya saya bilang benda mati pun lahir dari cinta. Cintanya siapa? Cintanya Tuhan, yadnya Tuhan. Kita juga adalah hasil yadnya, gitu. Cinta itu makanya menjadi dasar dari semua. Makanya ketika kita mencintai dengan tulus, enak banget. Saya pernah ngerasain kalau saya menjemin mata terus saya membayangkan cinta kayak saya nebar cinta. Saya merasa kayak di seluruh apa yang saya lihat kayak semuanya bunga gitu, bunga yang harum sekali gitu. Jadi kita kayak jalannya merinding rasanya. Habis itu saya lihat motor, saya cinta, kayak gitulah modalnya jamak-jamaknya ya. Begitu. Jadi kayak apa-apa tuh kayak kita ingin memiliki baru nggak dapat, gedok langsung banyak tuh Kak yang kayak begitu juga. Kalau misalkan nggak dapat memiliki, jadinya nanti aduh aneh-aneh dia nih gitu kan. Pasti Kak pernah lihat juga kan? Pernah lihat dan dulu pernah dulu tapi ya makanya perlu kita mencoba itu. Jadi ketika kita sudah tahu rasanya pahit, nggak usah kita coba lagi, kita coba yang manis-manisnya sekarang ya. Jadi sekarang Kak Babas nih udah mencoba yang manis-manis aja gitu, maksudnya udah melewati lah ya fase-fase pahit, fase-fase gimana ya di dalam percintaan. Tapi kalau dibilang yang manis-manisnya dinikmati ya enggak juga sih, karena kita sebetulnya sampai mati pun kita belajar. Ada hal-hal pahit yang mesti kita coba gitu, karena pembelajaran yang satu sudah selesai, lanjut ke nomor 2 sampai nomor yang selanjutnya sampai kita selesai gitu istilahnya. Karena sebenarnya juga hidup tuh sebenarnya selalu tentang belajar. Jadi nggak pernah habis kan kita kalau belajar tuh. Mau orang
tua, mau orang muda, pasti tetap belajar. Apalagi di era yang sekarang kalau nggak bisa belajar ya kita ketinggalan zaman. Contoh aja kayak WA kan, kalau orang nggak belajar pakai WA ya udah nggak bisa gitu. Jualan juga pakai konvensional, nggak pakai online sekarang ya sedikit pelanggannya begitu. Kita harus belajar terus gitu. Ya baik lagi nih Kak, kalau misalkan di dalam hubungan pertemanan nih kan, pasti tadi kan kita udah bahas kayak orang yang mau, maksudnya harus ada balasan gitu kan, melakukan sesuatu harus ada balasan. Dan saya banyak banget tuh Kak ngelihat sekarang ini kayak misalkan kita berteman sama orang, tapi orang ini juga istilahnya itu kita kan sebagai manusia pasti merasakan ya kalau orang itu tulus nggak sama kita, iya nggak sih Kak? Iya, kita bisa merasakan kan? Sangat sangat bisa merasakan. Nah ada ketika kita berteman sama orang, kita udah melakukan nih yang terbaik untuk orang ini, kita udah kayak jadi temen yang baik, kita udah kayak memberikan yang terbaik lah, selalu ada dan sebagainya. Cuman memang kita nggak minta dibalas gitu, nggak minta dibalas dengan kebaikan juga. Tapi mungkin ada beberapa orang yang merasa, aduh kok saya udah baik tapi kok malah kayak begini ya dibalesnya. Nah itu gimana sih Kak caranya kita biar punya perasaan yang kayak legu dan ikhlas gitu menghadapi semua itu gitu. Oke, ini masalah memang sering banget dialami oleh anak muda. Sering banget. Saya pun dulu mengalami sering bahkan gitu. Jadi kita ada gagal gitu istilahnya, gagal dalam hubungan pertemanan. Kemudian kita istilahnya udah niatnya baik tapi kok dibalasnya gini gitu. Kembali lagi kalau dihubungkan dengan Hindu ya, kenapa dunia ini diciptakan begitu. Jadi ada baik dan ada buruk, ada jelek dan ada yang baik begitu. Jadi ketika kita berteman, udah kita melakukan yang terbaik nih, tapi dibalasnya buruk. Nah itu adalah salah satu bagian dari apa? Bagian dari dunia ya begitu gitu. Ada yang baik dan ada yang buruk. Kita sebetulnya harus paham terhadap itu, karena sekarang kita hahaha bareng, mungkin di kemudian hari kita bakalan sedih. Itu kayak mata uang yang memang akan selalu berputar dan akan selalu kita lihat sisi kedua sisinya begitu. Sisi baik dan sisi buruknya. Makanya kita sekarang kembali lagi bahwa itu akan kita alami begitu. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Kita udah siap gagal nggak nih? Nah itu makanya kita harus selalu dalam keadaan netral. Nah bagaimana, menarik ini pertanyaannya, bagaimana kok caranya kita supaya tetap dalam keadaan netral? Nah habis itu tadi Raina tetap singgung mengenai gimana kita merasakan ketulusan orang. Nah ini menarik, ini berhubungan dengan energi juga ya. Jadi kalau kita sebetulnya masuk ke dalam diri kita, siapa kalau dalam Hindu itu membangkitkan kekuatan Atman. Jadi kita bisa mengetahui niat orang itu tulus apa baik, cinta yang benar-benar cinta apa cinta yang benar-benar bohong begitu. Jadi kita bisa memahami itu hanya melalui tatapan matanya. Jadi saya beberapa kali punya teman seperti dia bilangnya seperti itu. Dia memang orangnya indigo nih, orangnya indigo terus spiritualis banget. Dia menyampaikan itu ke saya. Jadi karena sebetulnya kita terdiri dari energi yang sama. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam diri kita, membangkitkan kekuatan Atman, maka kita akan mengetahui apa maksud orang ini. Gitu. Apa maksud orang ini gitu kan? Iya, jadi kayak istilahnya orang bilang kayak nerawang gitu, telepati istilahnya begitu. Jadi kita bisa tahu tuh yang bilang cinta beneran cinta nggak, gitu kan? Nah ini ilmu juga bisa digunakan kalau nyatain cinta nih. Jadi bisa dilihat kalau akan diterima atau enggak. Gimana tuh Kak? Gimana tuh cara? Wah ini pembahasannya loh kembali dalam ya. Jadi gimana tuh? Makanya kita sebetulnya bisa melihat dari gerak-geriknya. Gerak-geriknya itu seperti apa, bahasa tubuh. Karena itu kan masuknya ke dalam ilmu psikologi juga. Ya, psikologi ya. Benar. Terus apalagi kalau sudah dia rajin mengasah akal budi. Nah, mengasah akal budi itu gimana caranya? Nah, salah satu dengan berkarma yoga atau sering sembahyang misalkan, atau mungkin ikut di kegiatan KMHD Unra mengayah dengan tulus ikhlas. Itu bisa menjernihkan orang itu. Jadi ketika dia berhubungan dengan orang, dia bakalan tahu maksud orang lain gitu. Tahu maksud orang lain. Nah, itulah makanya kita perlu proses. Kalau orang yang memang jarang sekali menghubungkan diri,
maka dia bakalan tertutup dan dia susah mengenali maksud orang lain itu gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang yang maksudnya jarang bergaul gitu, jarang keluar gitu, dan maksudnya belum juga terlalu aktif, maksudnya belum ikut organisasi gitu, nggak tahu atau apa gitu, kurang pengalaman lah untuk interaksi sama orang, mungkin dia pikirannya kurang wise ya Kak, kurang luas dalam memandang sesuatu gitu kan, dalam melihat sesuatu kan kayak begitu ya Kak. Karena kalau sejati kan kita juga hidup sebagai makhluk sosial, ada makhluk individu juga, jadi kita harus seimbang. Jadi kalau kita hidup ya kalau ngurung di rumah terus apalagi kupu-kupu ya, kuliah pulang enggak, kuliah pulang rapat, kuliah kurang kura-kura ya. Harusnya kura-kura mahasiswa dan anak muda nih. Jadi ketika dia banyak ketemu teman, jadi dia banyak kenal sifat orang, sering menghubungkan dirinya dengan orang lain, dia bakal termurnikan sebetulnya itu. Makanya kalau kita sering berhubungan dengan orang, maka kita akan tahulah orang ini gimana. Kalau di rumah aja nggak bisa, jadi kita tapi sebenarnya dengan kita menjalin hubungan dengan orang itu juga kita bisa banget belajar banyak banget dari orang-orang yang kita temuin itu kan. Sangat amat banyak. Apalagi orang yang sudah berpengalaman biasanya enak banget nih. Apalagi kayak hari orang punya banyak orang-orang hebat nih, ada anggota DPR, ada ketua Parisa di luar biasa. Nanti deh. Kalau kita bisa menjalin interaksi yang baik dengan mereka kan, pasti kita juga tidak hanya menambah relasi tapi juga menambah pengetahuan di dalam diri kita kan. Karena dia sudah mengalami duluan. Karena dia juga udah mengalami. Jadi kita belajar murah nih pengalamannya dia, kita ambil cuma-cuma gitu tanpa kita harus mengalami gitu. Jadi itulah luar biasa kalau kita sudah berdialog dengan orang-orang yang memang sudah pernah nyebur, sudah pernah basah di tempat gini istilahnya kehidupannya dia begitu, dengan pengalaman buruknya, dengan pengalaman baiknya begitu. Udah nyebur duluan lah dia, udah basah duluan dia kan, sebelum kita belum apa-apa nih, masih kering kita gitu. Masih bocil kita belajar dari dia kan, banyak tuh ilmu yang kita dapat. Nah, baik lagi nih Kak, kalau misalkan di dalam Hindu itu sebenarnya pacaran itu, kita ngomongin pacaran lagi ya Kak. Pacaran itu tuh gimana sih, maksudnya ada suatu larangannya Kak, atau ada rulesnya Kak, atau gimana sih Kak kalau di dalam agama Hindu itu? Ini menarik ini. Jadi banyak juga ditanyakan oleh saya juga megang media juga kan. Jadi ada yang DM, boleh nggak sebetulnya pacaran dalam agama Hindu gitu. Jadi kalau dari beberapa diskusi saya dengan beberapa senior yang sudah lebih dahulu ya, kemudian berkecimpung di sana juga begitu, dan dari beberapa sastra yang saya baca. Jadi sebetulnya agama Hindu itu sah-sah saja pacaran. Nah, kita lihat di Antv kemarin kan ada Radha Krishna. Itu Radha Krishna pacaran terus. Iya, benar, itu kan. Itu adalah salah satu awatara kita dalam agama ini, kita mengenal beliau adalah awatara begitu. Jadi kita sah-sah saja pacaran. Hanya saja pacaran itu harus istilahnya pondasinya adalah dharma begitu. Misalkan pacaran untuk menyemangati diri supaya cepat tamat kuliahnya, supaya hari-harinya diisi oleh senyumannya dia yang luar biasa manisnya gitu. Jadi kita baru bangun di tempat tidur, kalau saya nggak semangat nih, saya bakalan nggak jadi suaminya besok, karena dia bilang kalau jadi suaminya harus rajin lah dia akhirnya. Nah, termotivasi. Jangan sampai kita kalau pacaran, lihat pahanya besar, ininya semok, habis itu saya mau ajak dia ke hotel, gitu kan, itu sudah menyimpang dari ajaran dharma. Makanya kalau Radha Krishna dia sebetulnya dia satu tapi dalam badan yang berbeda. Sama seperti pacaran, walaupun kita berbeda, wanita dan perempuan, badannya saja beda, tapi kita memandang, harus kita berpikir bahwa kita adalah satu, kita adalah energi yang sama, dan kita mencintai layaknya kita mencintai Tuhan. Nah, itu jadinya boleh pacaran asal pondasinya adalah dharma. Begitu. Indah sekali Hindu memandang cinta ini, makanya silakanlah boleh, tapi itulah makanya kembali lagi harus dengan bingkai dharma begitu. Jadi
Jadi ada rulesnya lah Kak ya. Jadi ada pondasinya Dharma. Jadi kita kalau pacaran itu bisa istilahnya tuh grow up together lah. Kita bareng-bareng berkembang tumbuh bersama ke arah yang lebih baik begitu kan Kak? Iya, sip, betul. Nah ini juga menarik sih sebetulnya kalau dibahas ini semuanya menanyakan hal yang sama tentang ini anak-anak muda kita. Iya karena ini sesuatu hal yang sangat amat banyak terjadi Kak di kalangan para remaja gitu kan. Jadi menarik untuk dibahas. Jadi gini, kalau kita menjalin hubungan itu jangan sampai kita ada maksud di balik itu. Maksud itu seperti kita memandang hanya dari cantiknya saja gitu. Hanya lihat dari fisiknya ya, aja terus gitu kita kan. Sudah namanya laki-laki ya, saya sebagai laki-laki memang dominannya jatuh cintanya lewat mata. Iya, pasti yang pertama itu fisik gitu kan. Tapi balik lagi kalau misalkan kita mau lihat fisik aja tuh nggak akan ada habisnya Kak, karena pasti bakalan terus banyak yang lebih baik yang kita lihat gitu kan Kak. Cewek perempuan memandang dari sisi itu. Nah laki-laki itulah, kalau laki-laki menurut saya ada kelemahan, memang dia jatuh cintanya lewat mata. Jadi dia pengen memiliki, cantik, pengen punya, pengen setembak langsung gitu. Nah itu makanya perlu di rem sedikit, ketahui lu orangnya bagaimana. Karena kita menjalin hubungan bukan hanya pacaran, hanya temenan aja kita sejatinya menggabungkan energi. Kalau energi itu istilahnya membuat merosot, ya laki-laki merosot. Karena kembali lagi bahwa wanita itu luar biasa. Wanita itu adalah sakti. Kalau wanita itu nggak ada sakti, laki-laki bukanlah apa-apa. Nah begitu makanya. Benar ya, dibalik laki-laki hebat ada wanita yang hebat, makanya luar biasa nih. Yang calon-calon ibu nih harus benar-benar bawa diri supaya nanti anaknya itu juga suputra dan suputri, istilahnya begitu ya. Menjadi anak yang baik. Nah itu, jadi pacaran itu arahnya ke sana nanti begitu, bukan sekedar pacaran terus hura-hura begitu. Bukan cuma senang-senang aja gitu ya. Gitu. Ada rulesnya juga, ada tujuan yang mau dicapai bareng-bareng kan gitu kan Kak. Oke, kayaknya menarik banget nih Kak obrolan kita ya tentang pacaran. Tak terasa sudah 30 menit mungkin ini. Kalau bahas soal hubungan tuh emang nggak ada habisnya ya Kak. Sampai mungkin sehari nggak habis ini. Apalagi tambah dengan pengalaman Kak Babas yang luar biasa. Pasti itu belum banyak lah saya. Pasti nggak akan ada habisnya. Oke Kak, mungkin kita bahas soal relationship itu aja. Jadi kesimpulannya itu kalau di dalam menjalin suatu hubungan itu harus benar-benar didasari dengan rasa cinta, rasa kasih sayang di dalam diri kita yang tulus dengan siapapun itu ya, dengan teman, dengan pacar, dengan orang tua, apalagi kan gitu kan, tanpa mengharapkan balasan gitu. Jadi kita pokoknya kita memberikan yang terbaik lah untuk mereka gitu kan. Itu kan yang paling penting. Cintai diri dulu. Cintai diri dulu, pasti dong. Cintai diri dulu sebelum cinta sama orang lain. Itu harus banget, penting banget itu Kak. Ya, oke, mungkin segitu aja dulu pembahasan kita tentang cinta ya Kak. Nanti mungkin kita bakalan bahas cinta-cinta yang lainnya. Boleh. Di belakang mungkin nanti kita bakalan bahas ya Kak. Tunggu loh undangannya. Iya loh, pasti dong. Makasih banyak Kak Babas atas waktunya. Terima kasih kembali. Semoga Kak Babas sehat selalu. Iya, juga Raina juga. Iya, selalu dilimpahkan dengan segala kebaikan di sekitarnya. Astung kare. Oke, sekian KMHD Talk Simple Talk kali ini dengan pembahasan yang sangat amat menarik. Sampai jumpa di KMHD Talk selanjutnya. Satya Dharma, Satya.